kelakon. Jangan karena pusing terus nggak dipelajari, wah jangan. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Membutuh proses. Oke, silahkan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu temporary service intensifier. Jadi faktor individual yang membuat pelanggan lebih menyadari kebutuhannya akan jasa. Jadi tadi bedanya kan kalau ini temporary hanya sesaat, tapi kalau yang tadi lasting itu biasanya lebih bertahan lama. Itu. Jadi ini jangka pendek kalau temporary, tapi kalau tadi yang lasting service intensifier yang untuk mempengaruhi si desired service itu biasanya jangka panjang. Oke. Terus kalau yang perceived service alternatif itu pilihan-pilihan penyedia jasa yang lain di mana pelanggan akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya. Jadi kan maksudnya karena salah satu karakteristik jasa itu kan heterogen, maksudnya setiap individu bisa mendapatkan pelayanan atau dari sisi perusahaan juga bisa memberikan pelayanan yang berbeda-beda walaupun misalnya jenis jasa yang ditawarkan sama. Nah, ini karena di sini ada karena banyaknya pesaing misalnya. Jadi karena banyaknya pilihan-pilihan, misalnya tadi restoran ya, tadi kan kita bahas makanan. Jadi restoran itu banyak. Nah, dengan adanya banyak pilihan ini, pelanggan jadinya bisa milih-milih. Andai kata misalnya di restoran A ini enak makanannya, dia kan dengan mudahnya bisa berpindah ke restoran yang lain karena banyak sekali alternatif pilihannya. Tapi misalnya kayak kalau jasa itu so far sih nggak ada yang monopoli sih. PLN. PLN itu kan monopoli, dia mau nggak mau kalau listrik larinya ke PLN karena nggak ada pilihan lain, itu beda kasus. Tapi karena ini yang kayak restoran atau hotel atau apa yang lain itu kan banyak alternatifnya, jadi ya konsumen ini dengan mudahnya bisa berpindah ke yang lain kalau misalnya nggak mendapatkan apa yang diharapkan. Kalau yang ketiga itu self-perceived service role, ini persepsi pelanggan dari sejauh mana pelanggan menggunakan pengaruhnya pada jasa yang diterimanya. Jadi misalnya pelanggan kalau jasa itu mbak-mbak sama mas-mas ikut terlibat nggak sih dalam proses produksinya? Ya, kalau jasa kan ada salah satu karakteristik yang inseparable itu proses produksi sama konsumsi itu terjadi pada satu waktu yang sama. Makanya si pelanggan ini dia pasti ikut dalam proses produksi suatu jasa. Makanya di sini nih persepsi diri masing-masing terhadap perannya ketika jasa itu diberikan. Itu yang ketiga. Terus kalau yang keempat itu situational factor, itu di kondisi kinerja jasa yang dilihat pelanggan sebagai hal-hal di keluar kendali penyedia jasa. Jadi kan misalnya ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa terjadi tapi nggak bisa dikendalikan sama si produsen. Jadi kayak misalnya restoran. Di restoran itu ternyata di depan restoran itu lagi ada perbaikan jalan. Nah, itu kan sebenarnya mengganggu si konsumen kalau mau masuk ke restoran itu kan. Nah, itu faktor lain yang nggak bisa dikendalikan sama si penyedia jasa. Jadi kan misalnya karena ada perbaikan jalan kan mau nggak mau kan harus ngikut.
ya kan nggak mungkin, nggak boleh cuman satu tempat di depan restoran aja, kan nggak mungkin. Nah, orang memperbaiki jalan kan biasanya harus semua sak deret istilahnya kan gitu. Nah itu, jadi itu seperti itu. Jadi kalau ada hal seperti itu biasanya pelanggan juga ekspektasinya jadi turun. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, mbak-mbak, mas-mas? Halo. Jadi tadi yang mempengaruhi dessert service ada berapa, yang mempengaruhi adequate service ada berapa? Halo. Halo, halo. Ada berapa yang mempengaruhi? Zona toleransi tadi ya itu, toleransi sejauh mana kita bisa toleransi sama jasa. Kan kalau yang adequate tadi kan toleransi minimum yang paling rendah yang masih bisa kita terima. Nah, kalau zona toleransi ini di atasnya, jadi di tengah-tengah antara harapan tertinggi sama harapan paling rendah, itu zona toleransi. Mbak? Lagi yang mau ditanyakan? Yuk, tadi yang mempengaruhi desired service apa? Kalau yang mempengaruhi adequate service apa? Ya, personality, service intensifier. Yo, yang lain kemana kok menghilang? Pada nggak bawa buku ya? Semua sudah punya modulnya apa ya? Kok masih ada yang belum? Sampai masih ada yang belum dapat? Ya, jadi yang mempengaruhi desired service ada dua, Mas sudah tahu. Kalau adequate service ada berapa? Empat, apa aja? Temporary service intensifier, perceived service alternatif, self-perceived service role, sama Mbak Evriana nggak lengkap. Ayo.